Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari alangkah baiknya kita ucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita sholawatan terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut dengan zikirnya Nabi Junun alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga sampai malam ini kita bisa bertemu kembali dalam acara live streaming ini. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan hingga kita bisa berjumpa lagi dalam acara live streaming ini kembali. Mohon maaf sebelumnya, kami tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan apapun yang nantinya kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian cari lagi, kalian kaji lagi, kalian tanyakan lagi. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas, seluas semesta. Jangan jadi orang pintar, karena kebanyakan di zaman ini orang pintar itu suka menterin orang lain. Tetap hati-hati dan waspada. Jangan mudah terlena dan tergoda, dan jangan mudah terprovokasi. Mohon maaf, minggu kemarin saya tidak bisa untuk live streaming. Disebabkan karena kemarin saya pergi ke tempat dan daerah lain untuk berziarah dan bersilaturahmi ke tempat saudara saya. Jadi mohon maaf. Tapi alhamdulillah minggu ini saya sudah kembali lagi dan bisa melanjutkan live streaming kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar. Selamat malam juga. Oke, baiklah, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan. Sekarang berita di televisi banyak sekali menghebohkan masalah ibu kota baru yang berada di Kalimantan.
yang sekarang menjadi topik hangat dan panas dan banyak diperbincangkan soal nama dari ibu kota baru tersebut. Mengapa kok bisa namanya jadi Nusantara seperti itu? Karena insya Allah, dan ini pun wallahu a'lam, nanti yang akan memimpin di ibu kota baru itu dia dari golongan kepala desa, dan yang nanti yang memimpin di ibu kota baru wallahu a'lam juga bisa jadi pemimpinnya nanti si Satrio Piningit langsung yang akan memimpin di ibu kota baru yang ada di Kalimantan yang saat ini ramai diperbincangkan bernama Nusantara. Ya, memang ini semua sudah direncanakan. Mungkin pemimpin kita pun sudah tahu bahwa penggantinya nanti seorang Satrio Piningit itu. Karena di balik seorang pemimpin pasti ada tokoh spiritualnya. Secara tidak langsung mereka pun diberitahu oleh para tokoh spiritualnya bahwa nanti yang akan memimpin Nusantara ke depan Satrio Piningit dan Ratu Adil. Karena ini masa kepresidenan yang terakhir. Dan Satrio Piningit itu sendiri dia seorang laki-laki, dan Ratu Adil itu sendiri dia seorang wanita. Ratu Adil dia ada di Jawa Barat. Satrio Piningit dia ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan masalah Megatrust itu sendiri menurut apa yang ada di batin kami saat ini, wallahu a'lam, mungkin terjadinya hari Minggu. Megatrust itu mungkin terjadi di hari Minggu. Entah Megatrustnya, entah gunung meletusnya, yang jelas terjadinya di hari Minggu. Namun bulannya saya pribadi tidak tahu kapan terjadinya. Namun harinya jatuh pada hari Minggu. Wallahu a'lam. Tapi itulah informasi yang saya dapatkan. Seperti itu. Sebab tahun ini kita akan memasuki peradaban baru. Tahun ini kita akan memasuki peradaban baru. Setelah Megatrust dan tsunami itu terjadi, sebenarnya kami sendiri tidak mengharapkan itu semua terjadi. Sebab bila benar-benar terjadi, korban jiwanya itu banyak, kerusakannya pun akan parah. Tapi seiring bergantinya zaman, sebab setiap zaman akan membuat sejarah dan setiap waktu akan terulang itu dan itu lagi. Jadi setelah terjadinya Megatrust itu, maka kita akan memasuki zaman baru. Eranya para kesatria yang terpilih. Untuk mereka datang, mereka kembali untuk mengemban misi akhir zaman, untuk menghadapi yang namanya perang akhir zaman, untuk menyeimbangkan antara yang hak dan yang batil. Namun saat ini
mereka pun masih menunggu, sebab belum waktunya mereka bergerak. Mereka baru bisa bergerak setelah megatrust itu terjadi. Sebab mereka yang terpilih pun akan diseleksi lagi ketika megatrust itu terjadi. Jika mereka selamat, maka perjuangan mereka pun akan dimulai. Tugas mereka pun dimulai jika selamat. Jika mereka gugur, ya sudah, maka akan digantikan oleh yang lainnya, sebab banyak. Yang saat ini terpilih pun belum tentu dia bisa lulus, bisa selamat dari megatrust tersebut. Mereka pun harus mempersiapkan diri dari sekarang sebelum megatrust itu terjadi. Walaupun mereka sudah tahu apa tugas mereka, apa peran mereka ke depannya, apa visi dan misinya, mereka pribadi sudah sadar, sudah mengerti. Mengapa bisa mengerti, bisa sadar? Sebab jiwa, ruh dari masa lampau itulah yang memberitahu mereka, yang memberi petunjuk kepada mereka apa yang harus dilakukan, peran apa yang nantinya akan dilaksanakan. Mereka udah sadar, mereka udah mengerti sendiri. Jadi mereka memulai tugas itu di tahun ini setelah megatrust itu terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, nerima atau tidak terima, itu semua akan terjadi di tahun ini. Sebab ini sudah masanya Satrio-Viningit dan Ratu Adil itu muncul. Ibu kota baru dipersiapkan untuk kepemimpinan sang Kesatria Piningit itu. Jadi yang memimpin di ibu kota baru langsung Satrio-Viningit yang akan menjadi pemimpinnya. Kalian boleh percaya atau tidak, sebab kami pun tidak memaksa kalian untuk mempercayainya. Kita saat ini sedang bicara masalah Nusantara ke depannya. Kita berbicara masalah spiritual, supranatural. Kita bukan berbicara masalah logika. Kita berbicara mistis. Terserah kalian, kalian menanggapinya seperti apa. Kami terima. Sebab karma, maka berhati-hatilah. Pesan kami, tahun ini kita sudah memasuki tahun karma. Karma baik dibalas baik, karma buruk akan mendapat petaka dan musibah. Jadi berhati-hatilah saat berkata-kata, berhati-hatilah saat berucap. Sebab setiap ucapan adalah doa, dan doa itu akan berbahaya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Oh, jadi gabung ya. Bayang. Oh, ya ada yang mau ditanyain nggak? Hmm, belum nyimak semua sih. Dilanjut aja. Hah? Suaranya agak dikerasin dong. Nyimak semua, dilanjut aja. Ya,
Kalau mau ada yang ditanyain ya silakan tanyain aja. Kalau Megatrust itu kira-kira tanggal berapa? Ya, Di bulan apa dan tanggal berapa? kalau bulannya saya pribadi nggak tahu ya, tapi dimulainya mungkin ya. Kalau dimulainya di bulan Februari, namun harinya hari Minggu, tapi bulannya tidak tahu. Namun mulainya di bulan Februari, awal mulanya. Hmm, Ya, kalau ada yang mau ditanyain, silakan tanyain lagi. iya, terima kasih banyak. Nah, solusi kita untuk menghadapi Megatrust itu seperti apa? Hah? Apakah kita ataupun enggak? Eh, jadi kita harus seperti apa? Ya, eling dan waspada aja, atau ada solusi yang lain? Itu Solusi apa kita, suaranya agak dikencengin. eh, solusi kita Suaranya untuk agak kencang kecil banget. solusi kita untuk menghadapi Megatrust itu harus seperti apa? Apakah ada sesuatu yang membuat kita apa namanya? Apakah hanya dan waspada aja, atau ada yang lainnya selain itu, atau berupa doa? Iya. Oh ya, ngerti. Oke, terima kasih. Untuk menghadapi itu semua ya doa itu udah pasti nomor satu. Terus yang terpenting lagi kalian alangkah baiknya mengikuti imbauan dari Badan BMKG yang ada di negeri ini. Jika mereka terkadang sebelum itu semua terjadi mereka pasti akan beritahu terlebih dahulu kapan terjadinya itu-itunya. Langkah baiknya nah, lebih banyak ini aja Pak, kalau ada bisa ya ikuti aja imbauan dari BMKG aja seperti itu. Memang doa itu nomor satu, namun karena di negeri kita juga kan ada alatnya yang canggih. Jadi ya alangkah baiknya ikuti saja imbauan BMKG seperti itu. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Mungkin ada alat yang canggih ya, tapi terkadang tidak terdeteksi seperti Semeru ya. Itu tidak terdeteksi tiba-tiba aja dengan begitu saja. Tapi biasanya ada seseorang yang mungkin dikasih dikasih apa namanya, peringatan oleh Oh, oleh oh leluhur. iya, Biasanya seperti itu. Apakah ya, kita bisa berbagi, siapapun yang dikasih peringatan itu, untuk berbagi dengan orang banyak? Itu maksudnya. ya, ya bisa aja dari situ juga bisa. Tapi di mana akan ada terjadi sesuatu kejadian di suatu tempat, di suatu daerah, pasti akan ada seseorang yang ditunjuk dan diturunkan untuk memberi peringatan tersebut, entah itu melalui para tokoh-tokoh seperti para sesepuh, para paku-paku di daerah tersebut, para orang tuanya. Biasanya mereka pasti akan memberi peringatan seperti itu. Pasti ada aja kok nantinya yang nantinya memberi tahu entah itu melalui siapapun pasti ada aja nantinya. Terima kasih buat pertanyaannya, terima kasih banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengapa mengapa di negeri ini saat ini banyak sekali musibah yang datang silih berganti, tiada henti dan tiada diduga. Karena itu semua disebabkan oleh tingkah laku penduduknya, tingkah laku warga setempatnya. Terkadang mereka lupa akan adat istiadatnya, lupa akan budayanya, lupa akan siapa jati dirinya. Dari mana dia berasal, dari suku apa dia berasal, dari ras apa dia berasal. Disitulah sebab bencana itu terjadi karena tidak semuanya mutlak dari alam. Memang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa tadi, tapi tidak mutlak oleh alam itu sendiri. Sebab bencana itu terjadi pasti ada campur tangan dari para leluhurnya. Leluhur itu sendiri ikut campur tangan agar mereka itu tersadar kembali kepada jati dirinya, jati diri bangsa Nusantara. Sebab jika tidak diguncang seperti ini, mereka tidak akan pernah bisa sadar. Hanya dengan guncangan-guncangan inilah mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka akan mengingat Tuhannya kembali. Dan mereka tidak akan sewena-wena hidup di dunia ini. Karena banyak sekali sekarang dari mereka bangsa manusia yang tidak memperdulikan alam yang ada di sekitarnya. Mereka sibuk membangun, merusak tanpa memperdulikan apa yang ada di sekelilingnya. Mereka hancurkan hutan, mereka rusak hutan demi kepentingan pribadinya, demi suatu pembangunan tanpa mereka sadar. Mereka hidup di dunia ini bukan hanya bangsa mereka sendiri manusia, tapi ada hewan, ada bangsa dari dunia gaib, ada tumbuhan, mereka pun makhluk hidup, makhluk bernyawa. Mereka seenaknya saja membangun itu semua tanpa mereka berpikir panjang bagaimana nasib makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu. Mereka pun marah. Namun kemarahan mereka tidak bisa seperti manusia pada umumnya. Memang manusia itu makhluk yang sempurna, diberi akal, kesempurnaan,
dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di bumi yang lainnya. Namun kesempurnaan itu memang betul manusia memiliki sifat tamak dalam dirinya. Sifat serakah, sifat angkuh, sifat ingin menjadi yang paling besar, paling kaya, paling disanjung, paling berkuasa. Itulah kenapa saat ini Nusantara ini banyak sekali diguncang. Banyak sekali ditimpa musibah ya karena perbuatan manusia itu sendiri. Supaya mereka itu sadar. Mereka hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk lain di sekelilingnya, di sekitarnya yang butuh diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Apa kalian tidak sadar saat ini? Kita sudah akan memasuki yang namanya zaman baru, peradaban baru. Hukum karma begitu berlaku di peradaban yang baru. Ini yang tidak akan lama lagi kita akan menginjakannya. Kita akan masuk ke peradaban itu. Setiap ucapan adalah doa. Maka berhati-hatilah saat berkata-kata. Berhati-hatilah saat berucap di tahun ini. Sebab tahun ini kita akan memasuki peradaban tersebut. Sudah banyak sekali para spiritual yang berbicara masalah peradaban baru. Sudah banyak sekali para spiritual, supranatural, indigo yang sudah berbicara masalah peradaban baru. Namun banyak di antara mereka yang menghiraukannya, yang mencaci maki, yang menghinanya, bahkan menganggap itu semua hanyalah hayalan semata, hanyalah bualan semata. Padahal berita itu mereka dapat dari para leluhur mereka. Mereka pun tidak sembarangan dalam menyampaikannya. Ada konsekuensi tertentu yang akan mereka terima. Memang betul, sebelum semua itu terjadi, mereka hanya menganggap ini hanyalah sebuah dongeng cerita bualan. Ketika itu semua benar-benar terjadi, maka merekalah yang paling utama menderita. Merekalah yang paling utama merasakan rasa sakit, penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kok bisa semua ini terjadi? Mereka akan merasa bingung, kebingungan yang luar biasa. Tidak akan lama lagi, mereka pun akan menghadapi suasana seperti itu. Di tahun ini mulainya, sebab tahun ini ada tahun kembar. Dimulainya goro-goro, Sabdo Palau Nagi Janji. Ini awal mulanya, Sabdo Palau Nagi Janji. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Di sini tugas kami hanya menyampaikan saja. Tidak lebih daripada itu. Silahkan, jika kalian mau menghina, silahkan hina. Selagi kalian bisa menghina. Selagi mulut kalian bisa dipakai. Selagi masih ada suara. Selagi kalian masih bisa berbicara, silahkan. Hinalah para spiritual yang menyampaikan pesan-pesan semesta ini. Namun, jika itu semua sampai terjadi, maka kalianlah yang akan pertama kali merasakan betapa dahsyatnya bencana tersebut, betapa dahsyatnya alam ketika murka, betapa dahsyatnya hukum alam itu. Ratu adil sejati adalah alam itu sendiri. Maka jika alam sudah bergerak, jika alam sudah berkehendak, tiada manusia pun yang bisa menghentikannya. Tidak ada manusia pun yang bisa memprediksi itu semua.
Sebab seadil-adilnya hukum adalah hukum alam itu sendiri. Maka berhati-hatilah, jangan sekali-kali kalian merusak alam. Jangan sekali-kali kalian mengusik hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang saat ini kalian tebang, kalian gunakan untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan kalian pribadi. Di balik itu semua, hewan pun sama seperti kita bisa merasakan yang namanya kesedihan, merasakan yang namanya kelaparan, rasa sakit, takut kehilangan. Mereka pun makhluk hidup sama. Mereka pun berdoa, namun tidak terdengar saja oleh telinga kita. Sebab bahasa mereka berbeda dengan bahasa kita. Namun mereka pun sama, tumbuhan pun berdoa, hewan pun berdoa, makhluk gaib pun berdoa. Mereka pun meminta dan memohon kepada Tuhannya agar mereka pun bisa hidup layak. Kita pun sama, sering kita pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya hidup kita bisa layak di dunia ini. Mereka pun sama, namun hanya bahasanya saja yang berbeda. Oleh karena itu, karena tahun ini adalah tahun karma, maka berhati-hatilah dalam berbicara. Jaga kata-kata. Sebab di tahun ini pula setelah Megatras itu terjadi, para leluhur pun akan turun semuanya. Bukan hanya di Nusantara saja. Bahkan di seluruh dunia tahun ini pun akan turun semuanya. Walau dengan wujud yang berbeda. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan hidup kembali dengan wujud yang baru. Era zaman saat ini, era di kehidupan kalian saat ini. Di zaman inilah para leluhur itu akan turun. Di tahun ini pula lah para leluhur itu akan mengemban tugas, dimulainya tugas misi akhir zaman. Di seluruh dunia, bukan hanya di Nusantara saja, tapi di seluruh dunia. Mau itu dari kelompok hitam ataupun putih. Dari golongan yang jahat ataupun yang baik, mereka akan diturunkan untuk mengemban misi akhir zaman, untuk keseimbangan antara yang hak dan yang batil. Maka saat ini terjadinya konflik di Nusantara ini, terjadinya kontroversi, terjadinya perang antar politik, perang saudara, perebutan lahan, tanah, saling bunuh, saling tikam. Itu pun ada campur tangan dari para leluhur kalian masing-masing. Ini semua sudah menjadi settingan dari para leluhur kalian masing-masing untuk mencari yang terbaik, untuk menyeleksi siapa yang hak, siapa yang betul-betul mereka, untuk menyeleksi mereka yang memang benar-benar cocok dan pantas hidup di era mercusuar dunia nanti ke depannya. Dimulainya tahapan-tahapan itu
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dan sudah hadir. Terima kasih banyak. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung dan sudah menyaksikan live streaming ini. Terima kasih banyak. Mari kita sambut peradaban baru ini yang tidak akan lama lagi akan kita pijak di tahun ini. Walaupun sebelum peradaban baru itu muncul, kita akan mengalami banyak sekali bencana alam dan musibah. Itu semua terjadi karena untuk menyeleksi siapa yang berhak hidup di peradaban baru dan siapa yang tidak. Ini kita baru masuk ke peradaban baru ya tahun ini ya. Baru mau masuk. Kita belum masuk. Nanti di peradaban baru nanti kita akan banyak sekali menghadapi cobaan, rintangan yang lebih berat lagi daripada yang saat ini. Saat ini yang kita hadapi gejolak-gejolak alam, bencana-bencana alam yang saat ini terus-menerus seperti tiada henti. Ini baru permulaan. Akan ada lagi yang lebih dahsyat lagi nanti di peradaban baru. Kita ini belum masuk peradaban baru. Tahun ini kita baru mau masuk. Belum masuk aja udah banyak sekali yang gugur. Banyak sekali yang gugur dari kelompok yang baik ataupun yang jahat. Dari kelompok yang hak ataupun yang batil sudah banyak sekali yang gugur. Gugur oleh apa? Gugur oleh penyakit, gugur oleh kecelakaan, gugur karena dibunuh, gugur karena terbunuh, gugur karena bunuh diri, gugur karena bencana alam.
Kita ini belum masuk saja udah banyak sekali yang gugur, yang terseleksi. Apalagi nanti di peradaban baru nanti. Kita diibaratkan hidup dari 0 ke 1. Kita akan memulainya lagi di peradaban baru, kita akan mulainya lagi ke 0. Dari titik 0 lagi. Kita akan mulai merangkak kembali. Kita akan mulai membangun kembali Nusantara ini yang saat ini semberawut, yang saat ini udah acak-acakan, yang sudah tidak beraturan lagi. Tapi di balik musibah yang saat ini terjadi, akan banyak sekali hikmah dan hidayah yang kita dapatkan di balik fenomena alam ini. Akan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang datang, yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa untuk dijadikan suatu pencerahan. Pencerahan-pencerahan itu, cahaya-cahaya itu akan turun. Bukan hanya di bumi Nusantara ini, tapi mujizat itu akan turun di seluruh dunia. Tidak memandang dari golongan apa, bangsa apa, ras, agama apa, tidak. Cahaya itu akan turun. Mukjizat itu akan turun kepada kita semua yang ada di bumi ini. Cahaya-cahaya itu akan menuntun kita kepada arah yang baik, akan menuntun kita kepada jalan yang terang, akan menuntun kita kepada masa kegemilangan, masa terang benderang, masa sinar bulan purnama, masa kejayaan Nusantara. Cahaya itu akan turun kepada siapapun tanpa memandang bulu kamu kaya ataupun miskin. Dia kaya ataupun miskin. Dia dari golongan atas ataupun dari golongan bawah ataupun menengah. Cahaya itu bisa turun kepada siapapun. Bahkan cahaya itu pun bisa turun kepada dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Cahaya itu sudah masuk ke dalam tubuhmu dan melekat di dalam batinmu. Hanya saja banyak sekali orang-orang yang tidak sadar akan kedatangan cahaya itu ke dalam dirinya. Karena mereka sibuk, mereka takut. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa hidup di dunia ini dengan tenang, dengan damai, dengan layak. Jadi sambutlah peradaban baru ini ke depannya yang akan datang di tahun ini dengan penuh sukacita. Walaupun banyak berderai air mata, walaupun banyak sekali rasa kehilangan, banyak sekali yang gugur, namun itu semua harus kita jadikan pedoman supaya kita bisa bangkit, agar kita bisa lebih kuat lagi menghadapi ujian dan cobaan ke depannya. Ujian-ujian kehidupan yang saat ini kita hadapi itu akan menuntun kita supaya kita itu lebih tegar, lebih siap untuk menghadapi segala apapun yang nantinya akan terjadi ke depannya menimpa negeri kita ini, menimpa bumi pertiwi ini. Kita akan
diarahkan. Mulai tahun ini kita sedang diarahkan menjadi dan kembali menjadi bangsa Nusantara yang sejati. Menjadi rakyat gotong royong kembali. Inilah prosesnya saat ini sedang terjadi. Kita sedang diarahkan ke sana. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita ini sudah banyak meniru dogma-dogma dari luar. Sudah meniru gaya-gaya ala barbar. Inilah saatnya yang Maha Kuasa menuntun kita melalui pelantarannya. Pelantarannya itu berupa alam yang saat ini bergejolak. Hanya dengan cara inilah kita bisa sadar, kita bisa kembali mengingat Tuhan kita. Kita bisa kembali lagi tersadar dari mana kita berasal. Terus untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Semua yang hidup akan mati, sebab tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan kembali kepada pangkuan yang Maha Kuasa. Apapun yang saat ini kita miliki, mau itu keluarga, harta tahta, kekayaan, itu semua hanya bersifat sementara aja. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Semuanya akan ditarik kembali. Apa yang kita dapatkan saat ini akan ditarik kembali. Jika bukan manusia yang mengambilnya, ya berarti alam yang akan menarik kembali apa yang saat ini kita dapatkan. Melalui apa? Melalui musibah yang saat ini terjadi. Entah harta kekayaan kita itu habis oleh gempa bumi, dihancurkan, ataukah kekayaan yang kita dapat ini saat ini bisa saja diambil melalui tanah longsor atau diseret oleh ombak yang berupa tsunami, ditarik ke laut, diambil ke dasar laut. Dan begitulah cara Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa apapun yang saat ini kita miliki, berupa apapun itu pasti akan ditarik kembali, diambil kembali. Tidak selamanya itu semua milik kita. Apapun itu, mau itu keluarga atau apa. Sebab ini sudah saatnya seleksi alam. Di tahun inilah awal mula Sabdo Palo Nagi Janji. Tahun kembar 222, awal mula kemunculan dari sang legenda Satria Viningit dan Ratu Adil. Awal mula kemunculannya di tahun ini. Awal mula kemunculannya. Namun tidak langsung dikenal. Ada proses dan tahapan tertentu. Namun nanti pun kalian akan menyadarinya tanpa diberitahu pun. Kalian pasti akan sadar, akan mengetahui bahwa itulah sang legenda itu. Bahwa itulah sang Satria Viningit itu. Bahwa itulah sang Ratu Adil itu. Nanti pun kalian akan tahu sendiri. Kalian pun akan mengerti mana Satria Viningit dan mana Ratu Adil dan mana para kesatria pendampingnya. Itu juga kalian pun akan tahu dan menyadarinya sendiri. Melalui apa? Melalui proses alam yang saat ini terjadi. Melalui gejolak-gejolak alam yang saat ini terjadi. Melalui kekacauan dan huru-hara. Awal mula kekacauan dan huru-hara dimulainya di tahun ini. Maka berhati-hatilah. Tahun ini tahun karma. Mereka yang kembali, jiwa-jiwa masa lampau yang saat ini kembali, mereka harus membayar karma di masa lalu. Karmanya, mereka akan mulai menebus karma tersebut di tahun ini. Setelah Megatras itu terjadi, penebusan karma pun dimulai. Makanya berhati-hati, tahun ini tahun karma. Namun semuanya karma itu
baik ataupun buruk dimulainya setelah megatrust itu terjadi. Maka berhati-hatilah. Di sini kita bukannya nakut-nakutin di sini, tapi kita di sini selaku manusia harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya supaya kita itu lebih siap dalam menghadapi ini semua. Jangan ketika semua itu terjadi kita kayak orang linglung, kayak orang bingung harus ngapain, sebab nggak ada persiapan. Makanya itu di sini tugas kami mengingatkan kalian supaya kalian itu lebih siap. Sebab ini secara tiba-tiba tidak bisa dideteksi. BMKB hanya bisa memberikan potensi-potensinya saja. Namun kapan terjadinya mereka pun tidak akan tahu. Ini datang itu secara tiba-tiba. Rentetannya itu yang jelas gunung, tanah, air. Udah. Diawali dari gunung, lalu lempengan dan laut. Air bah. Udah itu rentetannya. Dimulainya di bulan Februari itu awal mula kekacauan dan huru hara itu dimulai di bulan Februari dan seterusnya sampai tahun 2024, mentoknya 2025. Mulainya dari sekarang kekacauan dan huru hara ini dimulainya dari di tahun ini nih, awal mulanya. Semakin ke depan semakin panas, semakin berbahaya, semakin banyak pula yang gugur. Hingga tersisa setengahnya di tahun 2025 bangsa Nusantara yang tersisa tinggal setengah. Inilah seleksi alam menuju peradaban baru, menuju era mercusuar dunia. Mercusuarnya masih lama, tahun 2030 ke atas. Itu pun mungkin yang tersisanya tinggal sedikit, gak semuanya bisa masuk. Kenapa ya ini? Karena seleksi alam ini. Mungkin kita bisa selamat dari bencana alam, belum tentu kita bisa selamat dari perang. Kita bisa selamat dari perang, belum tentu kita selamat dalam berkendara. Bisa terjadi kita gugur dalam kecelakaan. Kita bisa selamat dari perang, dari kecelakaan, dari bencana alam. Belum tentu kita bisa selamat dari orang yang jahat yang akan membunuh kita, yang akan menyerang kita secara tiba-tiba. Sebab ini akhir fase keempat. Dalam agama Islam, kita sudah memasuki akhir fase keempat. Boleh dibilang fase keempat itu adalah fase kegelapan. Fase di mana kejahatan mencapai puncaknya. Lihat saat ini kejahatan merajalela di mana-mana. Bukan hanya di Nusantara aja, tapi di seluruh dunia akan mengalami yang namanya kejahatan yang mencapai puncaknya. Karena ini akhir fase keempat, fase kegelapan. Penjahat berkeliaran di mana-mana. Karena apa? Mungkin kebutuhan ekonomi itu udah pasti nomor satu. Yang kedua karena keserakahan. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua keserakahan. Itulah yang menyebabkan mereka buta. Pandangan mereka buta, akhirnya aura kegelapan para dark worker itu masuk ke pikiran mereka secara tidak sadar dan mereka pun melakukan hal yang tidak lazim, melakukan hal yang brutal, melakukan hal yang di luar nalar. Maka berhati-hatilah, alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa dilindungi, kita bisa terlindungi dari segala huru hara, malapetaka dan bencana yang ada di akhir zaman ini. Saat ini kita sudah berada di penghujung zamannya umat Islam dan Nusantara, Indonesia. Saat ini kita sudah berada di akhir zamannya umat Islam dan Nusantara. Sebab Ratu Adil, Satrio Viningit adanya di akhir zaman. Ya, di zaman kita ini. Zaman kita ini sudah memasuki akhir titik.
Itu kenapa para raja-raja moksa, ratu-ratu para moksa resi semua syekh, para wali mereka kembali. Karena untuk menggamisi akhir zaman, karena ini memang sudah saatnya, ini sudah akhir zamannya umat Islam dan Nusantara, maka mereka kembali untuk mengemban misi akhir zaman untuk supaya seimbang antara yang hak dan yang batil itu seimbang. Namun hanya misi dan tugasnya saja yang berbeda. Mungkin dia ditugaskan di bagian ini, di daerah ini, misinya untuk misalkan. Tujuannya sama, tujuannya ya persatuan dan perdamaian. Itu tujuan utama mereka ya persatuan dan perdamaian. Mentok-mentoknya ya kejayaan juga Nusantara. Mercusuar intinya tujuan mereka itu menjadikan Nusantara ini jaya kembali menjadi mercusuar dunia, itu tujuan mereka mengemban misi akhir zaman saat ini. Namun belum saatnya mereka mulai karena megatrust itu belum terjadi. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena itulah mereka saat ini sedang menunggu waktu itu, sedang ditunggu saat ini oleh mereka. Megatrust itu kapan terjadinya? Sebab hanya dengan cara megatrust itu terjadi, maka saat itu pula mereka akan tugas mereka dimulai. Saat ini mereka belum memulainya sama sekali, masih biasa-biasa aja. Mereka sudah turun, sebenarnya sudah turun saat ini mereka. Sudah turun semuanya, sudah turun, sudah bersiap-siap. Hanya tinggal menunggu megatrust itu terjadi, baru mereka memulai tugasnya. Sebelum itu terjadi, mereka nggak bakal bisa, nggak bakal memulai tugas tersebut. Mereka masih biasa-biasa aja, normal-normal saja seperti itu. Karena memang belum waktunya. Memang itulah waktu yang ditentukannya. Jika megatrust itu terjadi, baru mereka bergerak. Serentak mereka akan bergerak. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Jadi ke depannya, besok kita udah memasuki eranya Jawa Barat. Mungkin pusat mercusuar nantinya ada di Jawa Barat. Sebab besok sudah eranya Jawa Barat. Ratu Adil pun munculnya di Jawa Barat nanti. Satya Viningit adanya di Ibu Kota Baru, nanti dia akan memimpin di Kalimantan. Namun Ratu Adil nanti munculnya di Jawa Barat, tak memimpinnya nanti Jawa Barat. Gak ngerti. Yang jelas itulah. Nanti Ibu Kota Baru akan dipimpin oleh Sang Raja Satya Viningit langsung yang akan memimpin Ibu Kota Baru. Kapan itu terjadinya ya wallahu a'lam. Tinggal kita tunggu saja nanti. Sebab nanti akan memimpin Ibu Kota Baru, pemimpin daerah yang ditarik. Lalu nanti yang jelas awal mulanya pemimpin daerah. Nanti dia akan naik pangkat, naik dan akan memimpin di ibu kota baru nantinya yang bernama Nusantara. Sebab NKRI ini nanti akan berganti nama menjadi Nusantara, setelah itu berubah menjadi Kerajaan Nusantara, dan negara-negara di Asia pun nantinya akan bergabung dengan Kerajaan Nusantara itu. Bergabung. Jadi se-Asia nanti akan menjadi satu. Kedepannya benua Amerika bukan hanya satu, jadi ada satu. Asia perwakilannya satu, Amerika perwakil benua Amerika satu, benua Afrika satu nantinya. Menjadi satu. Nanti Malaysia, Brunei, negara-negara yang ada di Asia nantinya akan menjadi satu, yaitu Nusantara. Nanti kerajaan Nusantara akan menjadi luas. Indonesia menjadi mercusuar pusatnya dunia ke depannya.
Jadi Malaysia nanti di era Ratu Adil, Malaysia akan bergabung menjadi satu kesatuan, menjadi satu negara dengan NKRI yang nantinya berganti nama menjadi Kerajaan Nusantara. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin live streaming malam ini kami tutup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini anggap aja kita sedang sharing, saling mengingatkan, saling berbagi informasi. Oke. Sekali lagi, apapun yang kami sampaikan pada malam hari ini jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian cari tahu lagi, kalian tanyakan lagi. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas semesta. Jangan jadi orang pintar, karena banyak orang pintar yang suka minterin orang lain. Oke, cukup sekian streaming malam ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Salam Damai Seluruh Alam. Hidup NKRI, hidup Pajajaran atau Islam, hidup Khalifah dan Khilafah Islamiyah. Indonesia mercusuar dunia. Takbir, Allahu Akbar. Salam Pajajaran Anyar. Salam dariku Raden Arya Siwari Wisnu. Like, work on.